Langit yang tertinggal, perjalanan Nawang Wulan di dunia manusia. Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit hijau, tinggallah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia hidup bersama ibunya, seorang janda tua, di rumah panggung yang sederhana. Sejak kecil, Jaka Tarub tumbuh sebagai anak yang cerdas, rajin, dan disukai oleh orang-orang sekitar karena sikapnya yang ramah. Namun, di balik semua itu, ia juga dikenal sebagai pemuda yang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap hal-hal gaib dan dunia di luar jangkauan manusia biasa. Sebagai anak petani, Jaka Tarub terbiasa menjelajahi hutan untuk mencari kayu bakar atau sekadar berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi. Ia mengenal tiap sudut hutan, suara burung, dan aliran sungai kecil yang menyelinap di balik pohon-pohon tinggi. Namun, ada satu tempat yang tidak biasa, sebuah telaga tersembunyi di balik hutan bambu yang lebat. Airnya jernih, nyaris tak terganggu oleh jejak manusia. Konon, telaga itu bukanlah tempat biasa. Orang-orang tua mengatakan bahwa di malam tertentu, makhluk-makhluk langit kadang turun mandi di sana. Namun, sebagian besar menganggapnya hanya dongeng. Suatu hari, saat Jaka Tarub berjalan sendirian di hutan, ia tanpa sengaja sampai ke telaga tersebut. Ia datang ketika langit mulai gelap dan udara terasa lebih lembab dari biasanya. Dari balik semak, ia melihat cahaya redup menyinari permukaan air. Ia terdiam, lalu menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. 7 perempuan cantik turun dari langit dan mandi di telaga, menanggalkan selendang-selendang mereka di pinggir batu. Kulit mereka bersinar halus, tawa mereka lembut seperti desiran angin, dan gerakan mereka seolah tak menyentuh tanah. Tanpa ragu, Jaka Tarub menyadari bahwa mereka bukan manusia biasa, melainkan bidadari dari kayangan. Ketakjuban berubah menjadi keingintahuan. Saat para bidadari tengah asyik mandi, Jaka Tarub berjalan perlahan ke arah tempat pakaian mereka diletakkan. Ia mengambil salah satu selendang yang tergeletak di atas batu, lalu menyembunyikannya. Ia tidak sepenuhnya tahu apa yang ia lakukan, hanya merasa terdorong oleh rasa kagum dan keyakinan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Selendang itu bukan sekadar kain, melainkan jembatan para bidadari untuk kembali ke kahyangan. Setelah mandi, para bidadari mulai mengenakan kembali selendang masing-masing. Namun satu dari mereka, yang bernama Nawang Wulan, tak dapat menemukan miliknya. Panik menyelimutinya. Ia mencoba mencari, memanggil yang lain, namun tidak berhasil. Sementara 6 bidadari lain, karena waktu mereka telah habis, terpaksa kembali ke langit, meninggalkan Nawang Wulan sendirian di bumi. Ia menangis, kebingungan, dan akhirnya pasrah menerima takdir untuk tetap tinggal di dunia manusia. Jaka Tarub lalu muncul dan berpura-pura menemukan Nawang Wulan dalam keadaan tersesat. Ia mengajak bidadari itu ke rumah ibunya dan memperkenalkan Nawang Wulan sebagai perempuan yang ia tolong dari hutan. Seiring waktu, Nawang Wulan belajar hidup sebagai manusia. Meski awalnya asing dengan kehidupan bumi, ia memiliki kelembutan hati dan keterampilan alami dalam bekerja. Dalam waktu singkat, ia menjadi bagian dari keluarga kecil Jaka Tarub. Hari-hari berlalu dan hubungan mereka semakin dekat. Jaka Tarub yang telah menyembunyikan selendang itu di loteng rumah, menyimpan rahasia besar yang tak pernah ia ungkapkan. Sementara itu, Nawang Wulan merasa diterima dan perlahan menghapus duka kehilangan langit dari dalam hatinya. Akhirnya, ia dan Jaka Tarub menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Kehidupan mereka tampak bahagia, tenang, dan penuh cinta. Namun,
Ada satu hal yang selalu membedakan Nawang Wulan dari perempuan biasa. Ia memiliki cara ajaib dalam memasak nasi. Ia hanya menggunakan sebutir padi untuk memberi makan seluruh keluarga. Setiap hari, ia meminta agar tidak ada seorang pun yang melihat atau membuka tutup periuk saat ia memasak. Jaka Tarub, meskipun penasaran, menahan diri untuk waktu yang lama. Namun rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan janji. Saat Nawang Wulan pergi ke sungai, Jaka Tarub diam-diam membuka tutup periuk. Ia ingin tahu rahasia di balik nasi yang tak pernah habis. Tapi dengan membuka penutup itu, kekuatan gaib dalam proses memasak pun hilang. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menggunakan beras seperti manusia biasa. Ia heran dan curiga. Perubahan itu membuatnya mulai mencari tahu. Suatu hari, saat ia membersihkan loteng rumah, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya terhenti. Selendangnya, kain yang telah lama ia cari, yang membuatnya terperangkap di bumi. Seketika, semua ingatan kembali tentang malam di telaga, tentang kehilangan, tentang keanehan pertemuannya dengan Jaka Tarub. Perasaan kecewa dan marah bercampur di dalam dirinya. Ia merasa dikhianati oleh seseorang yang ia percaya dan yang telah ia beri cinta serta anak. Namun Nawang Wulan tidak menunjukkan amarah secara terang-terangan. Ia hanya memandangi anaknya yang masih kecil. Dan dengan penuh kesedihan, ia berpamitan dalam hati. Dengan selendang itu, ia kembali ke Kahyangan, meninggalkan Jaka Tarub dan anaknya. Ia tidak membawa dendam, hanya luka. Ia meninggalkan jejak yang dalam, baik dalam ingatan maupun dalam kehidupan mereka. Sejak kepergian Nawang Wulan, Jaka Tarub hidup dalam penyesalan. Ia membesarkan anaknya seorang diri, mengajarkan tentang kasih sayang, dan mencoba menebus kesalahan dengan menjadi ayah yang baik. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak dibangun di atas kebohongan, dan bahwa keajaiban yang datang dalam hidup seharusnya dihargai, bukan dimiliki secara paksa. Legenda Jaka Tarub dan 7 bidadari menjadi kisah yang hidup dalam budaya Nusantara, bukan hanya sebagai dongeng tentang manusia dan makhluk langit, tetapi juga sebagai peringatan tentang konsekuensi dari rasa ingin tahu yang tak terkontrol, serta makna kepercayaan dan kejujuran dalam hubungan antar manusia.